Bagaimana kiat praktis memisahkan antara memvalidasi perasaan anak dengan menegakkan batasan yang tegas sesuai anjuran syariat? Baik, jadi sebetulnya gini ya, memang tantangan menjadi orang tua itu berat sekali ya. Mendidik dalam tanda kutip ya, bisa jadi membersamai pendidikan anak orang itu lebih mudah dibandingkan membersamai anak sendiri. Kenapa? Karena beda gitu ya. Kalau sama anak orang mungkin kita lebih tega ya. Tapi kalau sama anak sendiri ya kan, lihat dia kegores, lihat dia nangis, itu kan hati kita kayak teriris-iris juga. Nah, tapi sebetulnya menjadi orang tua yang baik adalah bukan yang anaknya nggak pernah nangis atau anaknya nggak pernah kecewa, enggak. Karena dunia itu ya kadang-kadang nggak cuman ketawa doang, tapi kadang-kadang ada nangisnya. Dunia itu nggak semuanya mendapatkan apa yang dia mau, tapi kadang-kadang yang dia mau harus diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa. Atau kadang-kadang nggak dapet justru, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka orang tua yang baik adalah yang bisa memvalidasi perasaan anak, bukan membenarkan semua perasaan anak. Jadi validasi itu kita hanya, "Oh iya, Kakak sedang sedih ya. Oh iya, Kakak marah ya." Kita, "Oke, Bunda tahu kok kamu sedang marah, sedang sedih." Kita kasih tahu juga nama emosinya apa. Karena anak-anak itu kan dia masih belajar, mungkin dia nggak tahu, oh ini namanya kecewa, oh ini namanya sedih. Pokoknya dia mukul aja, entah itu marah, kecewa, sedih gitu. Nah, kita harus membantu mereka untuk mengenali juga perasaan mereka. Nah, tapi bukan membenarkan apa yang mereka lakukan. Itu misalkan dia marah-marah, kemudian kita, "Iya Kak marah ya, pukul bunda." Ya nggak seperti itu gitu. Tetap kita harus memberikan mereka itu penjelasan. Atau sesederhana, misalkan ayah bunda mau berangkat kerja. Kalau dulu orang tua kita mungkin bohong ya. "Enggak, bunda cuma mau beli minyak doang ke luar atau mau isi bensin," terus pulangnya baru sore. Itu kan namanya menipu gitu. Nah, bisa jadi anak belajar gitu. Makanya sekarang kita nih koruptor itu banyak. Mungkin dari sesederhana dulunya mereka dibohongin sama orang tua sehingga sekarang membohongi orang lain. Nah, makanya kita nggak apa-apa. Kita perlu mengkomunikasikan dengan baik sesuatu hal. Anak-anak tuh mereka ajaib loh, cerdas banget. Udah bilang aja gitu, sounding dari jauh-jauh hari. "Nanti bunda mau ada acara sampai maghrib ya kak, kakak yang solih, nanti kakak sama ayah dulu, atau kakak sama Bude Rewang dulu, nanti insya Allah besoknya bunda libur, kita jalan-jalan ya kak," gitu. Kalau misalkan lagi marah, ya kita hargai, "Oh kakak marah ya, karena tadi mainannya direbut sama teman." Iya, memang dia merebut mainan kakak itu tidak baik, tapi bukan berarti kakak boleh memukul dia. Itu kita tetap harus menjelaskan mana batasan baik, mana batasan buruk. Tapi ingat, nasihat itu jangan buru-buru. Kalau anak lagi marah, dia yang aktif itu otak otak apa ya, aku lupa, Bu Vina mungkin yang lebih lebih paham ya neuroparentingnya gitu. Jadi otak limbiknya ya yang bermain kalau nggak salah. Jadi dia tuh masih kacau, nggak bisa gitu. Sama kayak kita kalau lagi jatuh cinta, orang tuh mau dibilang kayak apa dia nggak bakal denger gitu, atau lagi marah gitu. Nah, kalau kita marah, yang lucu gini, pernah suatu ketika ya ada anak saya, dia apa namanya, dia saya ceramah gitu kan panjang. Habis itu saya tanya, "Tadi kamu dengar nggak Bunda ngomong apa?" "Enggak, aku cuma denger Bunda tuh marah-marah doang." Jadi sebetulnya ya Bunda, kita perlu narik napas dulu, tahan, istighfar yang banyak. Kalau kita udah bisa kontrol diri kita, anak-anak juga udah lebih tenang, baru kita masukkan nasihat-nasihat kita. Jadi jangan buru-buru memberikan nasihat. Nah, jadi juga penting jangan membiarkan misalkan ya kasus yang lagi rame, anak SMA ngerokok terus katanya ditampar sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya salah nggak? Ya menurut saya juga kurang tepat kalau misalkan sampai tindakannya fisik nampar gitu. Nah, cuman kan
kita validasi, mungkin ya mereka, iya kamu apa namanya, ibu tahu kamu tuh sedih ditampar, kamu merasa direndahkan, harga dirinya ditampar, tapi bukan serta merta tindakan yang kamu lakukan itu benar. Merokok itu tetap tidak boleh, apalagi dilakukan di sekolah, jadi tetap ada porsi kesalahan gitu. Jangan kita tuh gara-gara menjadi orang tua yang nggak apa-apa, mereka itu emang harus merasakan juga getirnya hidup tuh. Maksudnya kita kita jangan serta merta menjadi orang tua yang anak tuh pengen taunya manis-manisnya doang.